eh, kali ini kita akan bedah buku Kitab Bahagia karya Ustadz Ihsan Septriadi langsung. Nah, yang insya Allah pada malam hari ini pembahasannya akan sangat seru ya, karena beliau sendiri yang akan menyampaikan. Tanpa berlambat-lambat lagi, mari kita persilahkan Ustadz Ihsan untuk langsung menyampaikan materi pada malam hari ini. Waktu dan tempat Oke, dipersilahkan Ustadz. sebentar ya. Baik, ini dari mana aja nih yang hadir malam hari ini? Yang udah siap dibahagiakan. Karena kajian malam ini dalam kitab bahagia. Berarti yang hadir adalah orang-orang yang siap untuk dibahagiakan. Dari mana aja? Dari Bogor ada? Ada yang dari Sumatera? Gimana kabar di Sumatera? Bekasi, Ustadz. Oke. Baik, dari Pontianak, Dari Jawa Tegal. Timur. Dari mana? Dari Tegal. Dari Tegal. Oke, Masya Allah. Siap, kita mulai ya. Auzubillah minasyaitonirrajim. Sukabumi. Sukabumi. Hubud dunya. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji Allah yang telah mengizinkan kita bersapa, bertemu, ya. Nah, segala puji bagi Allah. Dan salawat dan salam kepada Habibana wa Nabiyana Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat serta salam selalu terlimpah luahkan ya kepada beliau alaihi wasallam, dan semoga juga kebahagiaan menjadi milik antum semua ya. Bahagia dunia akhirat. Ya. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, dan di sini kita akan membahas tentang kitab bahagia. Ini adalah kitabnya. Ya, ini adalah kitabnya, kitab bahagia. Dan Masya Allah tabarakallah, kitabnya ini sebanyak 260 halaman kurang lebih. Tentunya kita nggak akan bisa membahasnya semuanya pada malam hari ini. Oke, kita akan bahasnya hanya sebagian kecil saja. Seperti itu ya, membahasnya hanya sebagian kecil saja. Karena kalau mau dibahas semuanya bisa 3 hari 3 malam. Ya, nah kita akan membahas bagian, semuanya penting. Ya, semuanya penting. Tapi ada bagian yang saya tuh senang sekali untuk membahasnya, yaitu bagian di awal-awal tentang bahwa amanah yang Allah titipkan ke masing-masing orang. Nah, amanah itu Allah bungkus dengan satu ayat. Dan kebetulan kitab ini kami sendiri yang menulisnya, ya, Ustadz Ihsan Septriadi, ya. Nah, amanah itu dibungkus dalam satu ayat, surah Al-Baqarah ayat ke-286. Yang bunyinya apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang yang mana beban itu melebihi pundaknya, yang mana beban itu melebihi kemampuannya. Artinya, ketika Allah membebankan sesuatu kepada kita, Allah udah mengukur, Allah udah tahu bahwa orang tersebut pasti bisa melaluinya, pasti bisa melewatinya. Coba ikuti saya ya, walaupun antum nggak mesti mic-nya dibuka gitu ya, ikuti saja. Coba ya, badai pasti berlalu. Oke, dah. Itu satu. Kata-kata yang kedua, pegang pundaknya, pundak masing-masing dipegang, atau satu pundak, atau dua pundak boleh, sambil kayak seperti kita memeluk diri kita sendiri. Yang kedua adalah, Allah tak pernah, ikuti saya, Allah tak pernah salah pundak.
Nah, apa? Allah tak pernah salah pundak. Artinya gini, Allah itu memberikan dua. Tuhan yang sama memberikan kita ujian, Tuhan yang sama memberikan kita kewajiban. Banyak orang hari ini itu, ya ini ada Bu Sri Indah, ada Kak Gina dan semuanya di sini. Banyak orang hari ini ketika diberikan ujian dan kewajiban, orang itu lebih banyak fokus kepada ujiannya daripada kewajibannya. Bisa jadi ujiannya tidak lebih banyak daripada kewajibannya. Di saat kita fokus hanya kepada ujiannya, maka sebenarnya kita salah fokus. Maka pesan pertama kita adalah jangan pernah salah fokus. Coba ikuti. Apa? Jangan pernah salah fokus. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kami pernah ya diceritakan juga di kitab bahagia ini, dulu adalah tukang jualan air galon. Sehari itu dapatnya 50.000 tuh udah besar banget bagi kami. Dan tahu nggak, saat itu dapat uang 50.000 tuh, itu kayak dapat uang 500.000. Bahagianya tuh ya Allah. Pas dapat ya, pas kita ngantar nih air galon gitu ya. Oh kebetulan galon kami Kangen Water ya, air Kangen Water, air kesehatan. Maka kita jual 1 galon tuh seperti jual 10 galon gitu. Harga galon 1 galon Kangen Water itu isi ulangnya 50.000. Jadi kalau ada satu pesanan, 1 galon saja pesanan itu kita dapat 50.000. Dan antum tahu rasa bahagianya di saat kita nganter 50.000 tuh ya Allah senengnya gitu, masya Allah tabarakallah gitu loh. Kadang pernah juga kita dapat misalnya satu hari pesanan tuh 3 galon, berarti 150.000 rupiah. Nah 150.000 rupiah tuh kita bisa nabung gitu, 100.000 nabungnya, 50.000 jajannya. Dan saya dulu tuh dengan uang 50.000 tuh masih bisa ngopi, masih bisa macam-macam, padahal udah punya istri, punya anak. Maksud saya gini, nggak tahu kenapa dulu rasa-rasanya 50.000 tuh terasa banyak, terasa berkahnya, terasa syukurnya, ya. Kemudian bertahap makin ke sini kita pernah jualan juga yang namanya kue bolu, kita jualan juga yang namanya macam-macam, dan ada titik di mana kami ketipu. Titiknya di usia saya kurang lebih di usia 24 tahun, ketipu satu bisnis. Akhirnya kami harus menanggung kerugian kurang lebih 50 juta. Kemudian pernah juga istri saya dalam fase sedang melunasi hutang-hutang, itu pernah menduplikasi baju-baju yang banyak pembelinya di Shopee gitu ya. Wah, kita sampai sempet kayak mau dikasusin begitu waktu itu. Artinya gini teman-teman, abang kakak bunda sekalian, kami pernah melalui fase-fase kesulitan, ya. Fase-fase diancam akan dilaporkan ke polisi karena apa namanya? Mengcopy paste hak karya cipta orang lain. Padahal memang kita saat itu dalam kondisi bodoh, nggak tahu gitu loh. Kita cuma ngelihat, oh di sini ada yang bagus, lalu ada tukang jahit yang bisa menjahit meniru gitu ya. Ya kami akui sekarang itu memang kesalahan. Tapi saat itu memang kebodohan. Yang kedua memang kebutuhan. Satu bodoh, dua butuh. Bodohnya kita nggak belajar, ternyata mengcopy paste karya orang itu nggak boleh gitu ya. Kemudian yang kedua, salahnya kita juga menjual itu di online. Bahkan kita iklankan gitu di Facebook waktu itu. Nah, karena apa? Butuh untuk melunasi hutang-hutang. Nah, di fase-fase terendah, saya ngomong begini sama istri saya. Saya bilang, Bunda, hari ini kita dipermalukan. Bukan dipermalukan, sebenarnya dibongkar gitu. Ada sepasang suami istri mengcopy paste karya kami, gitulah, rame, heboh. Sosial media sempat heboh gitu. Nasional waktu itu, nasional. Itu 2014-an kayak, 2016-an kayak. Nasional. Sempat heboh. Kami down, ya kami berdua, ya sebagai manusia biasa, kita down. Lalu tapi saya sebagai laki-laki harus tetap pegang posisi, pegang kendali gitu ya. Saya bilang ke istri saya gini, Bunda,
hari ini kita diviralkan di Facebook. Banyak kawan-kawan baik yang menelpon kami dan artinya ya mereka nggak juga mendukung, cuman kayak hanya ikut berbelasungkawa atas musibah yang kami alami gitulah ya. Atas tadi kebodohan dan kebutuhan. Lalu akhirnya ada satu dua yang ngasih advice minta maaf terbuka. Ya akhirnya kami lakukan di Facebook, kami minta maaf terbuka. Kami salah, kami bodoh, kami butuh, lagi pelunasan hutang karena ketipu gitu ya, dan lain sebagainya. Dan kami nggak menyangka juga kalau ini bakal seheboh ini gitu lah. Nah, ujung-ujung karena saya punya teman yang kenal sama orang tersebut, akhirnya kita dimediasi dan selesai minta maaf, tapi harus terbuka di Facebook kita gitu, nasional gitu ya. Nah, tapi ada satu kalimat yang saya bilang waktu itu ke istri saya. Entah gimana ceritanya, Allah kasih ilham untuk saya mengucapkan kalimat itu. Saya bilang gini, sayang, hari ini kita mungkin malu mengakui kesalahan kita. Kita dipublish, dikenal banyak orang, lalu akhirnya terbuka kesalahan kita gitu. Aib-aib ini kebuka. Aib dalam artian tadi kita mengcopy paste karya orang lain gitu ya. Nah, kemudian saya bilang, tapi di dalam Al-Quran ada satu nabi, bahkan sebenarnya kalau nanti kita cek lagi ada berapa nabi, termasuk Nabi Adam, tapi waktu itu saya nggak fokus ke Nabi Adamnya, fokusnya ke Nabi Yunus gitu. Nabi Yunus itu kesalahannya dipublis oleh Al-Quran, dibuka, dibaca oleh banyak orang. Tapi apakah kesalahan itu tiba-tiba membuat seorang Nabi Yunus menjadi hina? Artinya gini, yes, kita pernah salah. Mungkin ada di antara kita yang punya hutang, pokoknya salah ambil keputusan gitu ya. Dan kemudian mungkin pernah apalah gitu yang membuat dia akhirnya something happen dalam hidupnya. Tapi sekali lagi, badai pasti berlalu kan. Dan kadang al-waktu minal ilaj. Kadang waktu itu bisa menyembuhkan gitu. 2015, 2016, mungkin kami pernah melakukan suatu kesalahan gitu ya. Dipublis, minta maaf terbuka, heboh lah gitu ya. Tapi hari ini tidak ada orang yang ingat tentang kasus itu, tentang kisah itu. Tapi Nabi Yunus itu diabadikan dalam Quran. Dan apa? Apakah itu mengurangi kemuliaan seorang Nabi Yunus? Kan tidak. Nah, gara-gara wasilah ucapan itu, waktu itu istri saya akhirnya bangkit kembali. Dan kami melalui badai itu bersama, dan akhirnya badai itu berlalu, dan hari ini Masya Allah, kita, Allah izinkan tiap bulan berangkat ke Baitullah. Bahkan hari ini saya ngitung ya, itu di angka sudah 20 kali, bawa jamaah setiap bulan. Hari ini kita menulis kitab bahagia, launchingnya kemarin di Jogja. Ini buku keempat kami ya. Kemudian hari ini dulu kami pernah menulis namanya buku Semua Bisa Punya Rumah Quran, yang sampai hari ini sudah melahirkan kurang lebih 165 rumah Quran. Dan sebentar lagi insya Allah Masjid Al-Araf Mulia, mohon doanya, mohon dukungannya, tanggal 2 Desember ini kita akan melakukan peletakan batu pertama Masjid Al-Araf Mulia. Artinya gini teman-teman, badai pasti berlalu. Allah tak pernah salah, Allah tak pernah pilih pundak yang salah gitu. Allah tak pernah salah pilih pundak. Nah, ya Allah tak pernah salah dalam memilih pundak. Artinya gini, ketika dapat ujian, ya semua orang ada ujiannya, maka fokuslah kepada kewajiban. Begitu ya. Coba dicatat ya. Di saat ada ujian, maka satu-satunya cara dari ujian itu adalah fokus kepada kewajiban. Artinya, fokus kepada kewajiban itu adalah sesuatu yang membuat kita dapat perhatian dari Allah Subhanahu wa taala, caper sama Allah gitu. Ya, caper sama Allah. Kami sudah melewati sesi ujian keburukan. Hari ini Allah kasih ujian kebaikan. Keburukan dan kebaikan itu sama-sama ujian yang harus dijaga dalam kewajiban. Kalau seseorang itu dia melampaui kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya, maka baik itu ujian ketidakbaikan atau keburukan, dan ujian kebaikan maka menjadi gagal. Contoh, ada orang ujiannya keburukan, ya anggaplah saja ini keburukan. Kayak kami ya, ketipu, hutang, rumah, bahkan nanti di cerita yang lain, rumah kita digadaikan developer, dan lain sebagainya, itu sudah terlalui. Nah, nanti ada ujian kebaikan. Kalau di kami, ujian kebaikannya Allah kasih misalnya amanah masjid,
amanah ada tim-tim yang harus diasuh, amanah kepercayaan dari banyak orang, amanah macam-macam gitu ya. Itu nampaknya kebaikan, tapi yang namanya kebaikan dan keburukan juga sama-sama ujian. Surah 21 ayat 35, coba keluarkan. 21:35. Surah Al-Anbiya 35. Kalau tidak salah ya. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Jadi kami akan mematikan semua yang bernyawa dan kami akan memberikan ujian kebaikan dan ujian keburukan atau ujian keburukan ujian kebaikan keburukan kepada setiap manusia yang bernyawa itu. Kepada setiap bernyawa ada ujian kebaikannya, ada ujian keburukannya. Contoh, siapa yang gagal dalam ujian kebaikan? Mereka yang bernama Fir'aun di dalam Al-Qur'an ya. Fir'aun, Haman, Korun. Ini adalah orang-orang yang Allah kasih kebaikan, tapi mereka gagal dalam mengelola kebaikan itu. Sehingga nanti di salah satu surah, saya lupa nama surah Al-Qalam apa? Kalau tidak salah. Ya, surah Al-Qalam ya. Di ayat-ayat terakhirnya itu, sanastadrijuhum min haitsu la yahtasib, maka akan kami datangkan istidrat itu dari arah-arah terduga-duga. Nanti di ujung itu, dan janganlah kau menjadi ashabil hud yang dikisahkan Nabi Yunus tadi ya, kisah Nabi Yunus. Di ayat-ayat sebelumnya itu ada gini kalimatnya. Kami kasih mereka rezeki, tapi dengan rezeki itu mereka malah bermaksiat. Gitu. Itu orang-orang yang gagal dalam ujian kebaikan tuh banyak. Dan kita sebagai orang yang dikasih ujian kebaikan atau yang mungkin saatnya ada di ujian ketidakbaikan, tugas kita adalah jangan fokus kepada ujiannya, fokus saja kepada kewajibannya. Maka kata kuncinya, percayalah badai pasti berlalu. Tapi kita jangan bodoh. Jangan bodoh maksudnya gimana Ustadz? Belajar al-mujadalah. Al-mujadalah apa al-mujadilah kalau dibahasakan surah itu. Al-Mujadalah apa Al-Mujadilah? Pokoknya itu ya. Ayat 11. Coba. Ya. Tuh ayatnya. Tadi. 21:35. Oh, 35. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa nabluukum bil syarri wal khairi fitnah. Wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Nah, abang kakak, untuk seni kita agar menjadi hamba yang bahagia, ada seninya. Seninya adalah tadi, satu, fokus kepada apa? Kewajiban. Oke? Kan tadi kita sepakat, Allah tak pernah salah pilih pundak. Badai pasti berlalu. Tapi yang harus kita fokuskan adalah kepada kewajiban. Saya tuh, di saat susah, saat badai, saya berdoa sama Allah. Lagi miskin, saya pernah berdoa gini. Lagi miskin, lagi nggak ada duitnya. Saya pernah berdoa dan menangis. Ya Allah, minta uang ya Allah. Ketika engkau kasih aku 1 juta rupiah ya Allah, itu tidak akan mengurangi sedikit pun perbendaharaan rezeki yang ada di sisimu ya Allah. 1 juta itu nggak akan mengurangi sedikit pun, walau hatta setetes air itu nggak akan. Minta ya Allah 1 juta ya Allah. Jangan pelit-pelit ya Allah sama aku ya Allah. Segitunya loh. Ya, kami pernah pada fase kesusahan. Nah, tapi sekarang di fase lagi Allah kasih amanah, kebaikan. Maka adalah bagaimana kita menemani orang-orang, mengangkat orang-orang. Dan nggak ada cara lain untuk mengangkat derajat orang-orang. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Al-Mujadalah, ayat ke-11. Potongan ayatnya tolong dilampirkan juga, admin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat orang ya dari satu tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Allah juga akan mengangkat seseorang itu dari tempat yang gelap ke tempat yang terang. Allah juga akan mengangkat seseorang dari no one menjadi someone, dari nothing gitu ya, dari tidak ada apa-apa menjadi something. Itu dengan hanya 2 cara. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
Beriman berarti tadi kita bicara fokus kepada kewajiban. Kemudian walladzina utul ilma darajat. Berilmu artinya hari ini yang sedang dalam fase kesusahan, maka belajar, nggak ada cara lain. Ya, ikut kajian, jangan malas. Ikut belajar soft skill yang lain, belajar digital marketing, belajar Facebook Ads, belajar jualan, selling, belajaran lagi bersilaturahmi dengan banyak orang. Udah nggak ada cara lain. Jadi jangan sampai udahlah susah, pemalas. Ini double combo. Maaf ya bahasa kasar saya, agak kasar. Udahlah miskin, malas. Nah gitu. Saya pernah dalam posisi miskin, bahkan minus 50 juta karena ketipu. Tapi abang kakak, Allah sudah berjanji, Allah akan angkat derajat mereka yang fokus kepada kewajiban dan mereka yang fokus kepada keilmuan akan naik derajatnya. Maka di saat sedang susah, minus 50 juta, jangan sampai otak ini nggak dikasih nutrisi. Mungkin perut boleh lapar. Ya kami juga menahan lapar. Gitu lah. Ya. Tapi kan tadi, otak kita nggak boleh lapar. Otak kita harus diisi dengan ilmu. Saya baca buku, lagi nggak punya duit, bisa baca buku? Bisa. Di mana? Datang ke Gramedia, baca buku. Gimana caranya? Cara belajar terus. Mau gratisan, tuh ada HP, ada internet, itu gratis kita bisa akses macam-macam. Kalau nggak ada kuota, ada wifi. Pokoknya ada 1001 alasan untuk kita bisa meraih keilmuan. Dan abang kakak, dalam kitab bahagia ini, kita juga belajar, selain la yukallifullahu nafsan illa us'aha tadi, selain kita harus fokus kepada kepada kewajiban, kita fokus kepada keilmuan, dan yang terakhir, jangan pernah berhenti berdoa. Oke? Jangan pernah berhenti berdoa. Karena setiap doa pasti ada jawabnya. Coba catat, ulangi. Ikuti saya, walaupun antum nggak pakai open mic nggak apa-apa, tapi ikuti saja. Jangan pernah berhenti berdoa. Oke, ikuti. Lalu kita lanjut, ikuti lagi. Karena setiap doa pasti ada jawabnya. Sudah? Tuh banyak tuh malam ini ya. Badai pasti berlalu. Allah tak pernah salah pilih pundak. Kemudian ketika ujian datang, gini, Tuhan yang sama mengirim ujian dan kewajiban. Dan kita sebagai hamba fokuslah kepada kewajiban. Dan tadi apa? Jangan pernah berhenti untuk terus berdoa. Karena setiap doa pasti ada jawabnya. Dapat ya? Dapat ya? Ustadz masa berdoa dong? Ya enggak dong. Tadi kan saya bilang fokus kepada kewajiban. Amal yauminya, sholat subuhnya, tahajudnya, duhanya, sholat sunnahnya, sholat taubatnya, sholat hajatnya, tahajudnya, semuanya. Kewajiban. Baca Qur'annya, nambah ayat per ayat, nggak apa-apa satu hari satu ayat, yang penting sampai akhir hayat. Kemudian fokus kepada menambah keilmuan. Ilmu itu didapat dengan apa? Belajar, praktek, bertanya. Kan gitu. Belajar, praktek, bertanya. Belajar, praktek, bertanya, ajarkan. Itu ilmu didapat dengan cara itu. Dan nggak tahu kenapa, dulu saya nggak ngerti Facebook Ads. Saya belajar pelan-pelan Facebook Ads. Dulu saya nggak terlalu mengerti tentang manajemen organisasi. Saya belajar manajemen organisasi. Walaupun memang butuh waktu. 4 tahun belajarnya. Dulu saya nggak ngerti bagaimana rekrutmen tim. Saya belajar rekrutmen tim. Dulu saya taunya kalau mau bisnis ya kita kerjakan semuanya serba sendiri. Ya saya lakukan semua, ternyata capek. Nah, belajar untuk bagaimana meng-hire tim, membuat tim. Nah, gitu loh teman-teman. Dan ketika kita terus belajar, ternyata dengan ilmu yang baru, pemahaman yang baru, Allah beri rezeki yang baru. Catat ya. Dengan ilmu yang baru, pemahaman yang baru, Allah kasih kita rezeki yang baru. Antum kebayang nggak? Saya tuh sekarang, kalau setiap uang keluar, saya belajar ilmu magnet rezeki misalnya. Ini lagi belajar ilmu magnet rezeki. Menjaga kata-kata. Jadi setiap uang saya keluar, misalnya saya jajan. Begitu saya jajan, saya diajarkan tuh sama guru kami di magnet rezeki. Setiap kita keluar duit gitu ya, kita ngomongnya gini, balik, pasti balik lagi, balik lagi, balik lagi. Gitu ya. Ternyata benar.
Misal semalam, saya udah nemenin anak-anak main. Anak-anak minta family time, father time, gitu ke bapaknya. Ya udah, anak-anak mau kemana? Ke mall. Ngapain ke mall? Nonton. Oke, keluarlah 70.000 dikalikan 4 orang. Berarti 280-an ribu. Ya. Oke, pas keluar terus saya ngomong gini, balik, 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 balik. Masya Allah, baru masuk ke kita mau nonton sekitar 40 menit setelah kita itu, 40 menit kemudian kita masuk, baru masuk teater ada nelpon. Ustadz, tolong dong paket umrohnya gitu. Satu. Kedua tadi pagi, Ustadz ini sudah saya lunasin. Satu jamaah yang daftar umroh itu kita dapat komisi 1 juta. Nah, tadi pagi ada yang pelunasan 1 juta. Berarti tadi malam dari kita mengeluarkan duit 280.000 untuk kebahagiaan anak-anak, itu Allah kasih tuh. Apa yang Allah kasih? Allah kasih 2 juta rupiah. Dari mana kok bisa dapat begitu? Tadi belajar, magnet rezeki. Belajarnya kalau uang, diajarin nih ilmunya. Kalau pas ngeluarin duit, doanya balikin ya Allah, balikin ya Allah. Allahumma balikin. Nah gitu ya. Allahumma balikin. Itu sepertinya bercandaan, tapi itu doa. Tadi kita bilang apa? Tidak ada doa yang tidak ada jawabnya. Jangan pernah berhenti berdoa. Semua doa pasti ada jawabnya. Dan antum tahu nggak? Doa itu atau kata-kata, pikiran, rasa, itu juga ternyata bagian dari doa. Kebayang ya? Bagian dari doa. Maka hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam menulis, hati-hati dalam berprasangka, karena semua itu adalah doa. Dan Allah bahkan di hadis qudsi nanti mengatakan, ana inda zonni abdibi, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Nah, maka abang kakak yang muda sekalian, kita harus belajar. Banyak hal yang harus kita pelajari. Ini saya ada mencatat ya. Saya nggak mau antum buka Qur'annya, nggak perlu. Tapi kalau mau buka, ada di surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan itu, sekali lagi ini nggak perlu dibuka, tapi kalau antum mau mendalami boleh. Antum buka surah Al-Furqan, surah ke-25, itu ayat ke-1 sampai ayat ke-2. Di ayat ke-1 sampai ke-2 itu, kita wajib banget untuk ma'rifatullah. Ma'rifatullah artinya adalah mengetahui bahwa Allah itu punya haknya. Apa hak Allah kepada kita? Yaitu menjalankan semua kewajiban kita sebagai hamba Allah. Prioritas hidup. Tadi kan saya bilang, ujian dan kewajiban. Jangan fokus kepada ujiannya, fokus saja kepada kewajibannya. Kewajiban kita apa? Tetaplah jadi orang yang soleh, dan tetaplah untuk terus menambah keilmuan, jangan-jangan pernah berhenti. Ma'rifatullah, mengetahui bahwa Allah adalah zat yang ngasih ujian, juga adalah zat yang akan ngasih solusi. Allah adalah zat yang memberikan ujian kebaikan dan ujian keburukan. Lalu, nih, aneh kasih lagi clue-nya. Sebenarnya ini jarang ngomongin ini, tapi sekalian dah. Doa itu selalu ada jawabnya. Saya pernah berdoa gini, ya Allah, kalau engkau adalah maha baik. Nama saya Ihsan. Ihsan itu artinya baik. Aku juga Ihsan, namaku baik. Maka boleh nggak ya Allah, aku minta ujian yang kau kasihkan. Kalau memang adalah kebaikan sebuah ujian, maka minta ujian kebaikan. Bukan berarti kita menantang Allah, ya Allah kasih aku ujian, bukan. Tapi gini, ujungnya nanti, dan jadikan aku seperti Sulaiman. Kenapa jadi Sulaiman? Karena Sulaiman adalah nabi yang diuji dengan kebaikan. Antum pernah nggak dengar kisah Nabi Sulaiman diuji dengan keburukan? Misal, ada nabi yang diuji dengan kehilangan anak. Nabi Syuaib ya, yang kehilangan Nabi Yusuf. Sampai buta nanti matanya menangis. Antum pernah mendengar Nabi Ayub. Nabi Ayub itu apa? Yang kulitnya sakit, betul nggak? Benar nggak Nabi Ayub yang sakit? Ya, yang sampai puluhan tahun sakit. Nabi Ayub. Antum nanti mendengar lagi Nabi siapa gitu. Betul? Tapi dari semua Nabi yang dikisahkan, ada satu Nabi yang kisahnya itu sempurna. Yaitu Nabi Sulaiman. Diberikan ujian kebaikan berupa ilmu yang maha luar biasa. Masya Allah luar biasa. Ilmunya bahkan bisa punya pasukan jin. Lalu ilmunya bisa berbicara dengan binatang.
Bahkan beliau punya pasukan yang bisa memindahkan Singgasana Balkis hanya dalam kurang dari satu kedipan mata. Itu kan dahsyat. Itu muridnya Nabi Sulaiman gitu loh. Pasukannya Nabi Sulaiman. Kalau pasukannya saja kayak begitu, gimana nabinya, gimana pimpinannya, kan begitu. Nabi Sulaiman itu anak raja, darah bangsawan, darah biru. Meninggal Nabi Daud, langsung jadi Raja Sulaiman. Nabi Sulaiman itu bapaknya Nabi, beliaunya juga Nabi. Langsung diwariskan kenabiannya. Raja diwariskan, keilmuannya dahsyat. Kekayaannya jangan ditanya. Doanya Rob sampai Allah abadikan. Tolong diberikan juga ini doa kekayaan. Antum tolong amalkan doa ini. Kak Zahra, doa Rabbik firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Itu dahsyat gitu loh. Surah 38 ayat 35 kami sebut dengan spirit Sulaiman. Maka saya pernah doa, ya Allah, kalaulah kebaikan itu sebuah ujian, keburukan sebuah ujian, maka saya minta ujian kebaikan bukan untuk menantangmu ya Allah, tapi saya ingin mengikuti jejak nabimu, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan saya baca doanya. Kami di Al-A'raf baca doanya, Rabbik firli. Kalau pakai kami, Rabbana firlana. Ya, tapi kalau di Quran, Rabbik firli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Kalau antum mau minta sesuatu, coba kita bedah sedikit. Tolong fokus ini ya. Dan jangan left. Jangan left. Ini ilmu. Ini ilmu. Ini penting. Kak Zahra, keluarkan dalilnya. 3835 Kak Zahra. Jangan fokus ke sini, fokus. Ayo kita bedah sedikit. Rabbik firli, ya Allah, ampuni aku. Sebelum minta macam-macam, minta ampun dulu. Sholat tobat, sholat hajat, nah gitu. Istighfar, gimana istighfarnya? Macam-macam. Ada istighfar yang sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu sayyidul istighfar. Istighfar gampang, astaghfirullahalazim. Agak panjang sedikit, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Hah? Macam-macam. Mohon ampun ya Allah. Rabbik firli, minta ampun dulu. Jangan minta duit, jangan minta solusi, minta ampun dulu. Rabbik firli. Baru lihat kalimatnya, Rabbik firli wa habli mulkal la yanbaghi, dan anugerahkan kepadaku satu kerajaan, satu singgasana, satu kekuasaan, satu kedudukan. Wa habli mulkal la yanbaghi, yang tidak ada dimiliki oleh orang setelahku, sebelumku. La yanbaghi li ahadin ba'di innaka antal wahhab. Lihat kalimat di ujungnya, al-wahhab. Al-wahhab. Apa itu al-wahhab? Ayo kita bahas. Masih fokus sama saya? Masih fokus? Tolong jangan beranjak. Saya akan memberi antum satu kunci. Nah, ini juga buat teman-teman Al-A'raf. Perhatikan ini. Ini akan merubah hidup antum. Percaya sama saya. Kalau antum mau meminta sesuatu, yang mana permintaan itu seperti mustahil. Contoh. Ya Allah, anugerahkanku satu kerajaan, yang kerajaan itu tidak bisa disamai oleh orang setelahku. Itu kan seperti mustahil ya. Nah, tapi ada al-wahhab di ujungnya. Lihat, fokus ini. Ketika antum mau minta sesuatu yang seperti terlihat mustahil. Ya Allah, pengen lunas hutang, terlihat seperti mustahil dalam kondisi sekarang. Ya Allah, pengen punya anak, terlihat seperti mustahil. Ya Allah, pengen punya rumah, terlihat seperti mustahil. Ya Allah, pengen punya gaji 10 juta, 20 juta, 100 juta. Pendapatan 1 miliar, terlihat seperti mustahil. Oke? Maka kalian yang pengen meminta dan permintaan itu terlihat seperti mustahil, maka sebutlah nama Allah yang memiliki 99 nama. Sebutlah satu nama yang bernama Al-Wahhab. Maka lihat, Rabbik firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Al-Wahhab.
Ya Allah yang Al-Wahhab, yang memberi tanpa batas. Maka kalau kita punya permintaan, dan permintaan itu terlihat seperti mustahil, maka sebutlah Al-Wahhab. Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab. Itu adalah nama Allah yang akan memberikan, yang akan mengabulkan permintaan, yang permintaan itu terlihat seperti mustahil untuk terjadi. Admin, tolong dimatikan admin. Di luar aja. Oke. Bisa difahami sampai di sini? Al-Wahhab. Ya, ikuti saya. Saya akan bacakan doanya. Antum ikutin ya. Ikutin. Nggak usah buka mic, nggak apa-apa. Ikutin saja di rumah. Dan kita hakul yakin. Gini. Ada satu hadis. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah sama Allah. Berdoalah sama Allah. Dan antum yang berdoa, yang sedang meminta sama Allah, harus yakin dalam setiap permintaan ada ijabahnya. Dalam setiap permintaan ada jawabnya. Antum harus percaya doa yang sedang antum minta, yang sedang antum langitkan, yang sedang antum dawamkan, lisankan setiap saat dengan tangisan air mata dalam sujud doa-doa itu pasti akan apa? Wa antum muqinuna bil ijabah. Antum harus yakin dengan keijabahannya. Antum harus yakin bahwa doa itu pasti akan Allah kabulkan pada saat yang tepat. Maka ikuti saya sekarang. Rabbik firli. Ayo, pelan-pelan. Gak usah dibuka mic-nya, gak apa-apa. Ikuti saja di sana. Sekali lagi. Rabbik firli. Wahai Tuhanku, ampunilah aku. Wahabli mulkan. Dan berilah kepadaku kerajaan, kedudukan, kekayaan, keajaiban. La yang bagi li ahadin. Yang tidak dimiliki oleh seseorang pun sesudahku. Min ba'di innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkaulah maha pemberi tanpa batas. Antum baca itu doanya. Itu ada di dalam kolom komentar. Diambil doanya. Sama ditulis tuh ada tulisannya, jika kita ingin meminta sesuatu yang permintaan itu seperti mustahil, maka sebutlah nama Allah Al-Wahhab. Pakai hanya dua ya. Al-Wahhab, yang memberi tanpa batas. Taib, abang kakak. Saya pikir kajian kita cukup, tidak usah lama-lama. Kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau berdiskusi dengan kami tentang kebahagiaan, mari kita open diskusi. Barakallahu fikum. Saya kembalikan ke MC. Insyaallah. Baik, Bunda Bang Kakak, kami buka pertanyaan pada malam hari ini. Bisa yang ingin bertanya untuk menggunakan fitur angkat tangan yang ada di Zoom atau mungkin bisa langsung menuliskan di kolom chat ya. Baik, silakan ya Bunda Bang Kakak. Kalau nggak ada apa-apa, kalau nggak ada pertanyaan juga nggak apa-apa. Berarti sudah paham semuanya. Sip ya. Ya, Ustadz, Pak Ustadz, saya ingin minta solusi ketika dalam hati terasa begitu menyakitkan, terasa berat dan sesak sampai menangis, terus-terusan apa yang harus saya lakukan? Oke, gampang itu. Baca dua wirid kita. Tuliskan di situ Kak Zahro ya. Yang wirid Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi sya'un sama wirid a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kak Zahro bantu tulisin. Antum bacakan wirid itu untuk diri sendiri. Oke. Jadi caranya itu kalau saya tuh ya, ada sesuatu kata-kata yang atau ada sesuatu yang saya rasa kurang nyaman. Misalnya, ada orang, antum tuh pasti akan begini, dan begini itu nggak nyaman gitu loh, nggak enak. Saya dengerin, tapi setelah itu saya akan bacakan untuk diri saya sendiri. Saya akan Al-Fatihah dulu,
Ya bebas lah, itu mau Al-Fatihah dulu atau enggak. Tapi saya biasanya ya Al-Fatihah dulu untuk diri sendiri. Dolin amin. Jadi saya akan bacakan untuk diri saya. Perlindungan dari kata-kata orang tersebut, dari keburukan mulut, dari keburukan lisannya gitu ya. Atau kekurang baikan dalam kata-kata beliau gitu misalnya ya. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Misal gini, kayak ada orang misalnya ngomong sama antum, kamu tuh pasti bangkrut. Itu kan nggak enak ya kata-kata itu ya. Kamu tuh pasti bangkrut misalnya. Kamu tuh nanti pasti begini. Pokoknya sesuatu nggak enak lah. Misalnya kamu tuh pasti nanti tabrakan. Nah gitu misalnya ya, misalnya. Maka kalau ada kata-kata yang mengkhawatirkan, perasaan yang bikin kita nggak nyaman, yang bikin sedih segala macam, maka langsung cepat baca. Dan kirimkan doa ini khusus untuk diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yang dengan namamu kami berlindung, yang dengan namamu kami dinaungi. Tidak akan ada keburukan di dunia, tidak akan ada keburukan di langit yang akan menimpa bagi orang yang membaca doa ini. Dia akan terhindar dari semua kemadharatan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah, engkau ya Allah, maha mendengar, maha mengetahui. Lalu bacakan doa satu lagi. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq ya Allah. Dengan namamu, engkau memiliki 99 al-asma'ul husna. A'udzu bikalimatillahi tammah, dengan namamu yang sempurna ya Allah. Aku berlindung kepadamu ya Allah. Min syarri ma khalaq, dari segala keburukan yang kau ciptakan. Gitu. Oh, udah itu plong tuh. Jadi kata guru kami, orang yang membaca doa itu, maka kayak dia masuk dalam satu gelembung. Ini ada manusia. Ini manusia. Ada gelembung. Bubble. Melindungi dia. Atau pernah nonton film apa gitu yang dia tuh ada ada kayak tameng gitu. Ya kan? Bayangin ada tameng. Nah, ada panah masuk. Kan ada tameng, panah itu mental. Ada apa ke sini? Pokoknya ke iri, dengki, hasad, ain, fitnah yang pengen mengenai orang ini dengan baca doa tadi, ya, atau ada yang ingin menyakitinya, ingin menyedihkannya, ingin memadorotkan yang membaca doa tadi itu, semuanya mental. Maka dikatakan hisnul muslim, pakai sot. Apa itu hisnul muslim? Doa itu menjadi bentengnya seorang muslim. Orang yang membaca doa Bismillahirrahmanirrahim fil ardi wal fis sama wa samiul alim dan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, itu Allah rubah kesedihannya menjadi kebahagiaan, ketidakbahagiaan menjadi kesenangan, kegelisahan menjadi kebahagiaan, tertawa riang, hidupnya penuh dengan kebaikan. Yang dia temui dah adalah kebaikan. Yang mau nipu nggak jadi, nggak bisa. Orang mau nipu dia nggak bisa. Entah gimana Allah bikin dia sadar dari segala makar bahaya penipuan itu. Allah jaga langsung orang itu. Ada orang pengen menyedihkannya, nggak bisa. Tidak mengenai panah kesedihan itu nggak kena ke dia. Menyihirnya, panah sihir itu nggak kena sama dia. Pokoknya segala sesuatu yang buruk, syarrima khalaq, syar itu keburukan yang tercipta yang ada di dunia ini tidak akan pernah bisa mengenai orang setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Antum dawamkan itu dengan pengetahuan, bukan cuma dibaca tapi dipahami fadilahnya, diyakini fadilahnya, maka insya Allah setelah itu antum hanya akan ketemu kebaikan. Sampai benarlah firman Allah, hal jazaul ihsan ilal ihsan, tidak ada balasan kebaikan kebaikan. Yang antum temui hanyalah semuanya baik. Dan ini baik dalam arti yang nyata ya. Bukan cuma sekedar ngambil hikmah kebaikan, tapi memang itu baik gitu loh. Memang itu baik. Kan ada orang dapat musibah lalu dia mengambil hikmah kebaikan. Tapi dapat musibah. Kok ini enggak? Ini memang Allah kasih kebaikan, dia dapat hikmah kebaikan, pokoknya semuanya baik. Ah, gitu. Oke. Menarik ya kajiannya ya. Itu banyak doa-doa tuh yang udah kita kasih tuh. Siap diamalin tuh. Disimpan tuh. Oke. Ustadz kalau sedekah terus kita ngomong balik lagi. Oh. Itu antum gak usah ngomong udah pasti balik itu mah. Surah Al-Baqarah kedua.
Surah kedua, Al-Baqarah ayat 261 sampai 274. 14 ayat tentang sedekah. Catat, catat, catat. Surah Al-Baqarah ayat 261 sampai 274. 14 ayat tentang sedekah. SOP bersedekah. Antum baca. Artinya, ayat di 261-nya, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan balas satu tangkai kebaikan itu menjadi 7 tangkai. Dalam 7 tangkai itu ada setiap tangkainya 100 biji mi'atu habbah. Berarti kalau 100 kalikan 7 tangkai sama dengan 700 tangkai, 700 kebaikan. Kemudian wallahu yudha'ifu liman yasha. Lalu Allah akan tambahkan bagi yang Allah kehendaki. Artinya apa? Artinya antum gak usah bilang balik lagi, itu juga pasti balik. Apalagi kalau antum sambil doa, antum sedekah 100.000, balik ya Allah. Insya Allah itu balik. Tapi jangan sampai pikiran kita salah. Ini banyak yang salah kaprah. Dia berpikir kalau sedekah 100.000 pasti Allah kasih 100.000. Atau kalau Allah kasih 100.000 pasti jadi 7 juta. Jadi 700.000. Oh enggak gitu. Kalkulator Allah, enggak gitu, enggak gitu. Kalkulator Allah itu bekerjanya sesuai kebutuhan. Antum sedekah 100.000. Antum butuhnya anak antum dapat beasiswa. Antum jangan nunggu duit 7 juta itu datang. Tapi nanti ada kabar dari anak antum, Mah, Pak, kami dapat beasiswa. Antum sedekah 100.000. Kebutuhan antum, suami dapat kerja. Nggak usah nunggu 7 juta. Nanti datang kabar. Kata suami, sayang, aku dapat kerja nih. Antum sedekah 100.000. Jangan nunggu 7 juta. Kebutuhan antum dapat jodoh. Jangan-jangan ada life sign-nya. Jodoh-jodohnya mulai mendekat. Yang tadinya cuek, ini tiba-tiba kok ngasih lampu hijau ya kayaknya ya. Jangan nunggu 7 jutanya. Allah ngasih sesuai kebutuhan. Antum sedekah 100.000, jangan nunggu 7 jutanya. Jangan-jangan kebutuhan antum umroh. Tiba-tiba dapat hadiah umroh dari jalan sehat misalnya. Itulah dia. Sesuai kebutuhan. Antum sedekah 100.000, jangan nunggu 7 juta. Jangan-jangan antum anak lagi sakit, butuh sehat. Setelah sedekah 100.000, dapat kesehatan. Jadi, Allah nggak balas sedekah kita. Bukan Allah nggak balas, Allah balas. Allah lebihkan. Kita yang nggak paham. Kita yang nggak sadar. Gitu. Pak Ustadz, memang boleh kalau kita berdoa misalkan langsung minta uang. Jangan 40 juta. Ente minta 5 miliar, 50 miliar juga boleh. Tapi sadar diri. Kadang kita nih sukanya nggak tahu diri. Minta Allah 50 miliar. Boleh? Boleh. Tapi kita nggak berikhtiar. Allah mau ngasih orang itu ada wadahnya. Karena kalau dia tidak sesuai wadah, luber. Bayangkan. Ini ada gelas. Izin ya. Nampak gelas saya? Ini ada gelas. Isinya 250 mili. Kalau diri kita hanya punya pikiran, punya kapasitas diri, punya keilmuan 250 mili, ya Allah cuma ngasih 250 mili. Kalaupun Allah kasih luber, kasih lebih, misalnya Allah kasih, ini kan 250 mili, Allah kasih 1 liter. Ya sisanya luber, tumpah, nggak akan bisa antum tampung. Maka tahu diri, kalau udah minta 50 miliar, maka ikhtiarnya 50 miliar, kapasitas otaknya 50 miliar, perasaannya 50 miliar. Kemudian dia juga harus masuk ke lingkaran orang-orang yang sudah punah miliaran rupiah. Minta 50 miliar, berkawan dengan orang yang baru 1 juta, yang setiap hari ngomongin gosip artis. Itu Inara Rusli ngapain ya? Itu Lucinta Luna ngapain ya? Ya nggak usah berdoa 50 miliar. Namanya itu tak tahu diri. Bisa difahami ya? Harus sadar diri.
minta. Saya lagi minta 1 miliar. Dan saya sadar untuk menuju 1 miliar saya harus punya tim. Tim saya harus upgrading. Semuanya harus upgrading. Dan ada satu tujuan bersama sedang kita raih. Misalnya apa? Kita akan bangun masjid, kita akan bangun pondok, kita akan punya anak yatim nanti, punya sekolah. Ayo sama-sama kita berjuang. Dan suatu saat kalau kasih uang 1 miliar rupiah, uang itu layak untuk kita kelola. Kita pantas. Kenapa? Karena uang itu untuk di'i'la'i kalimatillah. Membesarkan, meninggikan syiar-syiar Allah. Untuk menolong agama Allah. Bukan untuk foya-foya. Bukan untuk sekedar pesta. Tapi uang itu untuk kebaikan yang kita akan balikin lagi kepada agama Allah. Dan kami lagi minta untuk dipantaskan mengelola 1 miliarnya Allah. Gitu teman-teman ya. Semoga bisa difahami ya. Boleh minta 50 juta, 50 miliar pun boleh. Asal kita sadar diri dan kita ikhtiarkan agar Allah pantas ngasih kita. Gimana kepantasan itu? Tidak ada benci hati, tidak ada iri, dengki, hasad, hilang. Di saat melihat orang lain senang, dia lebih senang lagi. Lihat orang pakai mobil baru, Masya Allah. Lihat orang umroh, Masya Allah. Orang pakai Vespa, Masya Allah. Bahagia kalian adalah bahagiaku. Senang kalian adalah senangku. Tawa kalian, tawaku. Senyum kalian, senyumku. Oh, itu Masya Allah. Orang, catat. Ikuti saya. Orang yang berbahagia di atas kebahagiaan orang lain, maka dia sedang mengantri kebahagiaan yang sama. Saya ulangi ya. Orang yang berbahagia di atas kebahagiaan orang lain, maka dia sedang mengantri kebahagiaan yang sama. Catat. Saya pikir cukup ya, Kak Zahra. Gimana ayah bunda yang ikut kajian malam hari ini, dapat sesuatu kiranya? Dapat ilmu baru kiranya? Siapa di sini yang dapat ilmu baru? Katakan saya. Siapa sini yang senang dapat kajian malam hari ini dan terasa berubah mindsetnya, bertambah ilmunya? Coba siapa? Katakan saya. Masya Allah, dapat Ustadz. Alhamdulillah, ilmu daging semua. Ya, dagingnya dikasih kuah rendang ya, jadi lebih enak. Ah, boleh tahu bukunya ini? Ini bukunya Kitab Bahagia. Belinya di mana? Di Kakak Admin. Masih pre-order ya, belum selesai kita cetak bukunya. Nih, Kitab Bahagia. 260 halaman. Masya Allah. Oke, dapat pencerahan. Masya Allah. Sip, berkah semuanya. Semoga kita semua Allah bahagiakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Terima kasih kami sampaikan kepada pemateri kita pada malam hari ini, ini Ustadz Ihsan, atas nasihat dan ilmu yang bermanfaat. Baik, semoga setiap nasihat yang disampaikan menjadi cahaya dalam perjalanan hidup kita. Amin, amin, Allahumma amin. Ustadz masih bersama kami, Ustadz? Masih? Baik, kami ulangi apa yang sudah beliau sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama, yang pertama, badai pasti berlalu, Allah tidak akan pernah salah pundak. Artinya, di saat ada ujian, maka salah satu cara dari menghadapi ujian tersebut adalah fokus pada kewajiban tersebut. Kemudian, cara Allah mengangkat derajat seseorang yaitu dengan beriman, kemudian berilmu, yaitu dengan belajar, dan kemudian berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa, karena setiap doa pasti ada jawabnya. Setiap perkataan, tulisan, dan prasangka kita itu merupakan doa. Jadi berhati-hatilah dengan apa yang kita sampaikan, apa yang akan kita tulis, dan apa prasangka kita. Kemudian, jika kita ingin meminta sesuatu,
sesuatu yang permintaan itu seperti mustahil, maka sebutlah nama Allah Al-Wahhab yang memberi tanpa batas. Maka ayah bunda bapak kakak, silahkan mendawamkan dua doa yang telah diajarkan Ustadz Ihsan tadi. Yang pertama, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sabil alim. Yang kedua, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, dua doa tadi bisa ayah bunda dawamkan setiap pagi dan setiap sore sebanyak 3 kali 3 kali. Baik, kiranya seperti itu. Kami ucapkan terima kasih juga kepada ayah, bunda, bang kakak semua yang telah hadir pada malam hari ini, yang sudah menyimak dengan penuh. Semoga kita selesai dalam kajian pada malam hari ini dengan hati yang lebih ringan, galaunya berkurang, dan rezekinya yang semakin Allah lapangkan. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, Ustadz, bisa kita tutup pada malam hari ini. Baik Ayah Bunda Bang Kakak, kita tutup kajian pada malam hari ini dengan sama-sama kita membaca Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Li'annal insan bitafkir, wallahu bitakdir. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal adzim, innallaha ghafurur rahim. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita izin tutup Zoom-nya ya.